Baik, saat ini kita sudah berada di SMA Negeri Satu Rambah. Kita akan melakukan wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang ada di SMA Negeri Satu Rambah, yaitu kepala sekolah, salah satu guru BK, dan salah satu siswa. Wawancara yang kita lakukan adalah mengenai kasus bullying dan juga mengenai kasus intoleransi serta beberapa kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di sekolah akhir-akhir ini. Jadi untuk itu, mari saksikan, kita akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, salah satu guru dan siswa SMA Negeri 1. Baik Bapak, kami dari mahasiswa UPP ditugaskan untuk melakukan observasi mengenai kasus bullying, kasus intoleransi, dan kasus kekerasan seksual yang biasanya yang akhir-akhir ini kita dengar terjadi di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah yang umumnya itu terjadi di lingkungan SMA yang bisa mempengaruhi keadaan mahasiswa. Pertanyaan kami adalah, yang pertama, menurut Bapak sendiri kasus bullying itu seperti apa, dan apa sih sebenarnya kasus bullying yang terjadi di sekitar kita untuk saat ini? Kasus bullying itu kan ada yang verbal, ada yang ya. Yang verbal itu ada kekerasan fisik, yang non verbal itu dalam bentuk kata-kata, ucapan kan gitu. Ya. Kalau kasus itu sebenarnya bukan cuma di SMA, ya, di seluruh jenjang dari SD, SMP, bahkan di pondok pesantren, ya, di asrama kan ada terjadi semua. Cuma sejauh ini untuk SMA Satu Rambah belum ada, ya. Dan kita memang selalu memberikan edukasi kepada anak SMA, ya, bahwa sekolah ini adalah sekolah ramah anak. Jadi baik dari guru ataupun antar siswa itu memang selalu diberikan semacam harapan agar kasus bullying ini jangan sampai terjadi, baik verbal maupun non verbal. Di sekolah ini kan itu tidak pernah terjadi kasus bullying. Namun dari penglihatan Bapak sendiri, apakah kasus bullying ini bisa berpengaruh kepada mental siswa? Jelaslah, ya, karena apalagi kasus bullying menyangkut non-verbal, ucapan kata-kata, itu kan bisa mengganggu mental. Jelas sih. Untuk kasus bullying sendiri, menurut Bapak ada atau tidak peran dari orang tua siswa itu agar nantinya kasus bullying ini tidak terjadi lagi? Apa sih peran dari orang tua siswa kepada siswa itu sendiri? Tentu orang tua mengedukasi lah di rumah kan gitu, memberikan arahan, bimbingan kan gitu, yang namanya melakukan tindak kekerasan ataupun dalam bentuk kata kasar, kata kotor, itu kan nggak boleh dilakukan pertama kan begitu. Dan itu memang salah satu faktor yang menunjukkan lingkungan keluarga. Karena kebiasaan-kebiasaan dia dalam rumah tangga itu kadang terbawa ke sekolah. Ya, sekali. Di sekolah kita kan untuk saat ini tidak ada kasus bullying, dan melihat kasus-kasus yang terjadi di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Sumatera sendiri banyak kasus itu terjadi. Ada atau tidak strategi khusus dari SMA Satu Rambah itu sendiri agar kasus ini itu tidak terjadi sampai saat ini tidak terjadi? Iya, ya. Tiap tahun kita kan melakukan apa namanya edukasi, terutama memperingati Hari Anak Nasional gitu. Dan juga kita bikin poster, ya, di tembok, ya, yang intinya anti kekerasan. Sekolah ini adalah sekolah anak-anak. Dan juga dari anak-anak dari BK, gitu ya.
selain kasus bullying itu sendiri, kita juga sering mendengar kasus intoleransi, kurangnya toleransi antara sama siswa. Mengingatkan kita khususnya di Indonesia ini memiliki banyak sekali perbedaan, baik itu dari sisi agama, suku, dan ras. Untuk SMA 1 Rambah sendiri, untuk menyikapi perbedaan-perbedaan itu, bagaimana sikap yang diambil oleh para guru atau para siswa? Ya, ini cukup menarik ya. Di kelas 12 sampai 22 ini materi agama Islam itu termasuk di situ moderasi agama dan cinta kepada negara, itu penekanannya toleransi. Nah, dan sejauh ini toleransi beragama inter atau ekstern baik. Selanjutnya, Mas, kita juga mendengar berita dari beberapa sekolah ataupun pesantren, banyak siswa khususnya remaja ini kan mengalami salah pergaulan. Pergaulan ini mengakibatkan adanya kekerasan seksual yang terjadi kepada siswa, baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Apa pandangan dari Bapak tentang kasus-kasus seperti ini? Pertama namanya krisis norma ya, norma agama, norma sosial gitu. Jadi krisis, dan kalau itu terjadi berarti itu merupakan oknum ya. Bukan berarti sekolah atau lingkungan biarkan, tidak ya. Tapi telah sebuah, kalau dalam ilmu sosial namanya penyimpangan perilaku sosial, dan itu dikategorikan dalam bentuk oknum. Gitu. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya mungkin ini akan kami sampaikan kepada teman-teman agar kasus ini tidak terulang lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ya. Kami ingin mewawancarai Ibu Yuyu tentang bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Baik, langsung saja. Apa yang Ibu ketahui tentang fenomena bullying di sekolah, dan bagaimana Ibu mendefinisikan istilah tersebut dalam konteks pendidikan? Oh, sebenarnya kalau fenomena bullying di sekolah itu banyak. Baik itu bullying secara verbal, non-verbal, sosial. Sosial itu bisa strata sosial ya. Kemudian bisa cyberbullying atau di media sosial. Itu fenomena bullying yang ada sekarang di sekolah ini. Apakah pernah terjadi bullying di sekolah ini, Bu? Pernah, tapi bullying verbal. Dan bagaimana Ibu mengatasi bullying tersebut? Yang pertama-tama sih anaknya harus dipanggil dulu. Kita tanya apa penyebab. Biasanya bullying ini terjadi kan karena bercanda, tapi bercanda yang sudah keterlaluan. Kalau kita bicara tentang bullying ini akan terjadi ketika orang yang kita katakan merasa tersinggung terhadap apa yang kita sebutkan. Nah, itulah terjadinya bullying. Baik. Apa saja bentuk-bentuk bullying yang paling sering terjadi di sekolah, dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi mental siswa? Yang paling banyak itu adalah bullying verbal. Karena kan yang seperti awal Ibu katakan tadi ya, awal dari bercanda kemudian menyakiti korban gitu. Pertanyaannya tadi mental yang kena apa? Mempengaruhi mental siswa. Oh, kalau mempengaruhi mental siswa tentu secara tidak langsung itu sangat mempengaruhi. Orang yang terkena bullying biasanya pasti terkena dampak di pendidikan, malas belajar. Kenapa malas belajar? Karena tidak mau ke sekolah. Yang pertama, tidak akan mau ketemu teman-teman yang sering membuli dia. Kemudian dia akan menjadi orang yang tertutup, kemudian mempunyai kecemasan yang sangat kuat. Nah, tiba-tiba dia merasa cemas. Ini kan Ibu kan guru BK. Kalau mengatasi ini itu, Bu, yang pertama panggil siswa dulu, baru orang tua, Bu. Ya, kita panggil dulu siswa. Sebenarnya akar masalahnya di mana?
Kalau sudah terlalu dalam, baru kita panggil orang tua. Karena di sini pernah terjadi, ini ada cerita sedikit, pernah terjadi pembulian secara verbal. Awalnya mungkin dari bercanda-canda, cuman yang terkena bully tidak terima. Itu ya sampai di rumah itu pernah sampai kaku-kaku, pingsan-pingsan, dan sudah sadar, pingsan lagi, sudah sadar, pingsan lagi. Karena apa? Dia terlalu memikirkan apa yang disampaikan oleh temannya. Orang yang seperti apa yang biasanya menjadi korban bullying di sekolah dan apa yang membuat mereka lebih rentan terhadap perlakuan tersebut? Yang pertama yang paling banyak tuh orang yang pendiam sih. Orang yang pendiam, yang tidak bisa melawan, kemudian yang banyak memendam masalah. Awal dari bullying ini bukan masalah di sekolah ternyata, masalah di keluarga dulu karena banyak memendam rasa, kemudian tidak tahu mau cerita dengan siapa dan tidak datang ke BK. Adalah kawan nanti, dari situ munculnya. Karena kita tidak ingin cerita sama orang lain, ketika masalah ini diceritakan maka akan selesai sebenarnya. Berarti orang yang terkena bullying itu kan banyak Bu yang viral-viral tuh kan, sampai yang bunuh diri, seperti yang Timothy Ronald itu kan Bu, nah, sampai bunuh diri. Itu tanggapan Ibu bagaimana? Kalau menurut Ibu, secara psikologisnya dia yang tidak bisa menerima. Contohnya kita kalau menganggap bicara orang tua adalah sebagai motivasi untuk kita, maka kita akan lebih bangkit. Tapi kalau kita merasa orang yang menceritakan kita itu membuat kita semakin terpuruk, itu yang membuat kita rusak. Itu yang kalau kita pikirkan, itu yang sampai bunuh diri. Bahkan sebelum bunuh diri mereka bahkan sampai ke tempat-tempat terlarang, sampai ke narkoba. Itu awalnya. Kenapa? Tidak bisa memposisikan dirinya gitu. Bagaimanapun kalau kita lagi bersosial, pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang suka sama kita, pasti ada yang tidak suka sama kita. Sebenarnya bullying ini terjadi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kalau kita tidak merasa mereka itu membuli kita, maka itu tidak terjadi bullying kalau menurut Ibu. Kenapa? Karena anak sekarang rentan sekali dengan bahasa mudahnya itu, kalau dikasih tahu pun mereka memberontak sebenarnya, tidak terima masukan kalau menurut Ibu. Bagaimana dampak bullying terhadap korban baik secara emosional maupun akademis, dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka pulih dari pengalaman tersebut? Kalau untuk pulih secara utuh mungkin pasti prosesnya agak lama. Tapi kalau untuk bangkit kembali, yang jelas kalau Ibu sih diadakan konseling individu, kemudian diberikan masukan-masukan yang positif gitu. Bagaimana peran orang tua dalam mengenai kasus bullying yang dialami oleh anak-anak mereka, dan apa yang harus mereka lakukan jika anak mereka menjadi korban? Sebenarnya kita harusnya bekerja sama, orang tua, sekolah, dan masyarakat sekitar seharusnya. Itu untuk mencapai sekolah yang inklusif tadi. Jadi untuk itu kalau ada anak-anak kita yang terkena bullying, seharusnya orang tuanya bertanya dulu kepada anaknya apa yang menyebabkan itu terjadi. Tapi kan untuk anak zaman sekarang ini kalau bercerita kepada orang tuanya kurang kan? Karena apa? Karena orang tuanya juga membatasi ngomong sama anaknya. Jadi kalau pribadi Ibu, karena Ibu juga punya anak, saya selalu menanyakan ketika anak saya pulang dari sekolah, Ibu tanya, tadi apa yang terjadi di sekolah? Mereka akan ceritakan dari pagi sampai sore. Mungkin tidak keseluruhan, hanya rangkuman saja. Tapi saya selalu mendengarkan apa yang diceritakan oleh anak saya. Cuman di beberapa orang tua, bahkan ketika anaknya sudah menginjak kaki di SMA, di SMP, dia tidak akan pernah bertanya adakah PR, apa yang dia rasakan, apa yang terjadi, itu tidak pernah ditanyakan. Maka banyak dari anak merasa orang tua itu tidak welcome kepada anaknya. Itu dia. Baik. Apa saja strategi yang efektif untuk mengatasi bullying di sekolah, dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif? Nah, itu yang bilang tadi. Inklusif itu kan aman.
saling menghargai. Bagaimana bullying itu tidak supaya tidak terjadi gitu. Yang harus kita amankan adalah diri kita sendiri dulu. Kita semua ramai nih di dalam sekolah atau tidaknya di dalam kelas ada 30-an anak. Yang harus diamankan diri kita. Kalau saya masuk mengenai bullying, saya selalu menyampaikan bahwa bullying itu terjadi ketika kita menerima informasi itu menurut kita informasi yang salah. Dan itu kita jadikan beban. Itu yang disebut bullying. Tapi itu kalau bullying verbal. Banyak bullying yang terjadi. Cuman kalau di sekolah ini mungkin kalau bullying secara kekerasan, cyberbullying itu mungkin memang belum ada. Pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu adalah apa namanya, lebih mudah menyebutnya ya. Anak-anak yang belum bisa menerima kekerasan seksual itu bisa secara verbal itu bisa ya. Kalau mengatakan perkataan kotor, atau memegang kalau secara fisik dia memegang bagian-bagian tertentu dari lawan jenisnya, itu kekerasan verbal. Bu, apakah sesama lawan jenis juga bisa disebut kekerasan verbal? Ya, kalau orang yang dipegang tidak mau dipegang, tidak mau disentuh, itu termasuk kekerasan seksual. Kalau verbal ada, Bu, ada. Banyak contohnya. Anda mengatai dengan menyebutkan sesuatu hal yang tidak senonoh, itu kekerasan seksual. Ini kan, Bu, Ibu kan guru BK nih. Pernah nggak siswa Ibu yang melakukan kekerasan seksual itu, baik secara verbal ataupun non verbal? Mungkin ada, cuman tidak banyak. Maksudnya kan adalah, mungkin ada. Kadang siswa lewat jahil sebenarnya tarik rok, itu adalah kekerasan seksual. Karena masa laki-laki narik rok perempuan, nah itu salah satu kekerasan seksual. Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual? Sebenarnya ingin perhatian kalau menurut saya. Ya, yang maksudnya tuh yang bukan tidak sampai maksudnya memperkosa anak orang lain, ya nggak sampai kayak gitu kan. Kalau yang nggak sampai kayak gitu, sebenarnya pengaruh pengen diperhatikan, pengen disapa, kemudian ini pengen menunjukkan ini aku loh, ini aku ada loh. Biasanya orang yang seperti itu, Bu, biasanya pengen disapa atau kayak mana tuh, dia tuh di rumah di apa nggak sama orang tua? Ya karena diabaikan orang tua, karena tidak pernah ditanyakan. Kadang saya tanyalah sama kamu pasti masih pengen kan ditanyakan oleh orang tuanya, nanya udah makan, hal kecil aja pengen kan ditanyakan. Itu kadang itu yang tidak didapatkan dari anak-anak, sehingga dia pengen, oh ini aku ada loh, aku hidup loh, ini aku loh, gitu. Bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Cara mencegah kekerasan seksual? Sebenarnya dengan edukasi aja sih, menyampaikan. Kalau perbuatannya seperti itu sebenarnya ya tidak bagus lah. Gitu. Tapi kalau lebih menjauh, kalau Bu ada nggak orang yang melakukan kekerasan seksual sama orang lain itu yang lebih parahnya? Mungkin ada, tapi mungkin tidak di SMA ini. Ada, pasti ada. Itu karena apa, Bu, sebenarnya, Bu? Semua faktor yang di bawah di sekarang ini itu adalah awalnya adalah faktor keluarga. Jangan salahkan lingkungan dulu. Awal pertama anak itu adalah di keluarganya. Setelah itu baru faktor lingkungan. Itu dia. Apa yang harus dilakukan jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual? Maksudnya yang harus kita lakukan menanggapinya atau bagaimana kita biar jangan itu terjadi, atau ini yang setelah terjadi? Kalau kita bahas kalau kekerasan seksual itu sebelum terjadi, untuk si pelaku itu dengan edukatif saja. Tapi kalau sudah terjadi, ini kepada pelakunya atau kepada orang yang terkena? Orang yang terkena. Oh, kepada orang yang terkena. Mungkin kalau pada orang terkena, mungkin yang jelas pasti shock. Itu lebih, kalau menurut saya kekerasan seksual itu lebih parah dari verbal. Maksudnya lebih parah itu dari
bullying secara verbal. Mungkin emang hampir sama, tapi kekerasan seksual itu lebih parah kalau menurut saya. Itu mungkin cara kita yang pertama pendekatan dulu, pendekatan emosional dulu. Dimana dia tidak bisa menerima perlakuan temannya, dari situ dulu dibahas. Kalau jika ada terjadi di sini kan, ibu menanggapinya bagaimana untuk mengapakannya? Kalau misalnya terjadi di sini, bagaimana cara ibu untuk melakukannya biar selesai? Atau Biar panggil masalah. orang tua atau peringatan pertama dulu untuk siswanya atau bagaimana? Kalau untuk kekerasan seksual, saya rasa setelah saya panggil memang harus tetap dipanggil orang tuanya. Oh, langsung. Iya, karena apa? Biar orang tuanya tahu seperti apa. Oh, anak saya diperlakukan seperti ini loh. Nah, kadang ada beberapa anak yang dilakukan seperti itu kan ada yang diam. Iya, Bu. Nah, karena kalau dia ngadu nanti takut. Ya, takut. Nah, takut. Jadi seharusnya itu yang ibu sampaikan, awal dari semua masalah yang terjadi itu awalnya dari keluarga semua. Kalau dia tahu cara mempertahankan dirinya, diperlakukan seperti apapun, pasti dia tahu cara menangkisnya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa peran pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual? Oh, peran pendidikan sangat berperan. Itulah secara edukatif. Kadang kawan-kawannya atau anak-anaknya dia tidak tahu. Oh, kalau saya melakukan ini loh dampaknya untuk saya, ini loh dampak untuk orang tua saya, ini loh dampak untuk teman saya. Kan mereka tidak tahu. Itulah peran pendidikan, memberi edukasi, memberikan ilmu sebanyak-banyaknya. Bagaimana, apalagi zaman Gen Z sekarang. Kalau kita lihat semakin tahun, semakin lama saya mengajar, semakin minim sekali akhlak atau tata krama mereka, jauh sekali, jauh dibandingkan, jangankan dibandingkan dengan kalian lah, mungkin anak yang baru masuk sekarang tuh yang di kelas 10, mereka sama sekali itu tidak tahu cara bicara dengan guru, dengan bicara dengan teman, mereka saja tidak paham. Nah, itu gunanya edukasi, itu gunanya kita menyampaikan. Ini kan kalau kekerasan Alhamdulillah. seksual dari internet pun Alhamdulillah. sering terjadi kan? Ya, tapi verbalnya kan, cybernya iya ada, tapi cuman karena masalah itu belum ada di sini, ya ibu belum pernah menangani kasusnya. Jika kalau ada yang terjadi di sini, Bu, Mungkin kalau sudah sampai cyber itu sudah sampai ke ranah, kalau menurut ibu itu sampai hukum, karena ada hukum IT-nya gitu. Cuman kalau untuk pendekatan saja, untuk menyampaikan saja, untuk mengingatkan saja, saya sebagai guru BK ya bisa. Tapi kalau untuk lebih mendalam, mungkin ada ahlinya. baik, pertanyaan selanjutnya, Bu, apa yang ibu pahami tentang intoleransi di sekolah? Intoleransi. Sebenarnya kalau di sekolah ini, intoleransi ini antar agama, antar suku, semua. Iya, Bu. Semua. Kalau di sekolah ini lumayan bagus sekali kalau menurut saya. Sudah saling memahami, sudah saling melengkapi satu sama lain, baik siswa ataupun guru, masyarakat tersebut sudah lumayan bagus. Sudah tidak ada lagi perbedaan yang mencolok. Itu yang terjadi. Tapi masih ada nggak yang masih saling ejek itu? Oh, kalau itu mungkin ada contoh. Kamu orang apa? Jawa. Jawa. Nah, kemudian ada orang Jawa, nanti ketemu orang Melayu. Ada juga yang bilang, Jawa. Kan ada kan? Pasti ada. Seringan. Kamu pernah nggak ngerasa? Seringan, Bu, Jawa Hama dibilang. Nah, ya, mungkin ada salah satu yang seperti itu. Nah, itu dia. Tapi kalau ibu mau tanya karena kamu orang Jawa nih, ibu belum pernah bertanya nih sama orang Jawa. Kenapa Jawa dibilang hama? Saya, Bu, kan dari ayah. Saya kan ayah saya Jawa, jadi kan Jawa. Cuman tinggalnya di Mandailing, Bu. Nah, Jadi kan banyak juga yang di internet itu kan bilangnya Jawa Hama gitu. ya maksudnya Jawa hama. Hama ini perusak kan? Iya, Bu. Hama perusak kan? Nah, itu yang mau tanyakan. Kenapa bisa dibilang Jawa hama? Jadi hamanya dari kata-kata apa gitu? Apakah hama itu ada kepanjangannya atau hama perusak artinya? Saya itu nggak tahu, Bu.
Kesinggung nggak? Kalau aku kan Bu, memang sih aku orang Jawa kan, Bu. Cuman karena orang Mandarin itu juga ada, walaupun misalnya apa kan Bu, apa suku lain sama dia begitu kan Bu, nggak terima juga Bu. Walaupun suku nggak suku awak tapi diajak juga Bu, sakit juga gitu Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana intoleransi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang di sekolah? Mempengaruhi kehidupan di sekolah. Kalau kita sudah saling toleransi sesama antar agama, antar suku, antar budaya, otomatis kita akan itu dia mencapai sekolah akan mencapai kenyamanan inklusif tadi, saling satu, saling menyatu, saling kerjasama, saling membantu, itu yang akan terjadi. Apa saja contoh-contoh intoleransi yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Kita kan kalau di sekolah ini yang paling banyak kan ya yang agama Islam kan. Nah, otomatis kalau hari besar Islam pasti dirayakan gitu. Kalau hari besar non Islam paling kita cuman anak-anak tuh lagi minta dispen dalam pelajaran, kita lagi belajar nih dispen ya, kami lagi ingin menyambut Natal. Nah kemudian adalah mereka latihan-latihan, ya diperbolehkan kan, intoleransi namanya. Berarti kalau di sekolah ini agamanya Kristen? agama Kristen sama apa juga? Islam. Hindu nggak ada. Dulu nggak ada. Kalau apa Bu, budaya Bu? Melayu. Mulai kalau suku budaya banyak, ada Mandailing, Melayu, campur-campur lah rasa ibu, Jawa ada, Jadi kayak misalnya kan Bu, Minang ada, gurunya Misalnya, pun ada kayak gitu. ini kan mahasiswa, siswanya nih kan Bu, ada yang Kristen, ada yang Islam. Apakah mereka saling berkawan atau beda-beda kelompok gitu? Kalau di SMA ini kayaknya saling berteman. Saling berteman. Bagaimana kita dapat membangun toleransi dan inklusivitas di lingkungan sekolah ini? Bagaimana kita dapat membangun toleransi dan inklusivitas di lingkungan sekolah? bagaimana? Sebenarnya itu yang gue bilang tadi. Kalau kita ingin mencapai inklusif, ingin mencapai toleransi antar sesama, yaitu dengan pertama tuh ya tidak adanya bullying. Yang kedua dengan komunikasi yang baik, saling memahami satu sama lain, maka akan terjadi sekolah yang aman, nyaman, dan tentram itu. Tapi kan Bu, kalau siswa ini kan orang itu membuli tapi guru nggak tahu itu, bagaimana itu? Ada siswa yang membuli, guru tidak tahu. Mungkin yang dibuli tidak merasa terbuli. Kalau menurut saya seperti itu. Kita merasa tersakiti, kita merasa dibuli kalau kita tidak bisa menerima apa yang disampaikan orang, kan? Iya. Dan selanjutnya Bu, apa peran guru dan orang tua dalam mengatasi intoleransi di sekolah? Peran guru, peran orang tua, hanya saja mungkin kalau di sekolah kita orang tua itu diundang ketika nanti mau perpisahan. Kedua, ketika mau masuk di universitas anaknya, seharusnya di awal pertama semester, kemudian di setiap berapa bulan sekali, tapi itu seharusnya, sebagusnya ada pertemuan antara guru, ada pertemuan antara guru dan dengan orang tua, kemudian nanti ada pertemuan guru dengan siswa. Apa sih sebenarnya yang kalian rasakan, apa sih sebenarnya yang mau kalian lakukan. Terkadang siswa-siswa pun datang ke ruang BK pun kalau tidak saya panggil dan tidak bermasalah, mereka tidak mau. Atau kalau enggak nanti mau kuliah, mereka datang ke sini karena mereka kira ruang BK ini kalau udah masuk berarti anak bermasalah. Itu yang kita kurang, anak-anak yang kurang paham. Kemudian orang tua kalau sudah mengantarkan anaknya ke sekolah, nih tahun pertama diantarkan, tahun 3 tahun yang akan datang baru datang lagi, itu yang salah. Kadang ada beberapa orang tua tidak pernah mempertanyakan anaknya bagaimana. Iya. Harusnya adanya kerjasama. Bagaimana intoleransi dapat mempengaruhi hubungan antar agama dan antar budaya di sekolah?
bagaimana hubungan 20. Bagaimana intoleransi dapat mempengaruhi hubungan antar agama dan antar budaya di sekolah? itu kan hampir sama saja pertanyaannya dengan tadi. Yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan toleran? Nah, itu yang Ibu bilang, maunya setidaknya adalah wacana atau adalah program yang dibuat sekolah untuk adanya pertemuan antar sekolah dengan masyarakat. Mungkin kalau kerjasama kita dengan masyarakat itu sudah ada, kerjasama dengan puskesmas ada, rumah sakit ada, kemudian dengan keluarga berencana ada, itu ada semua gitu, ada semua itu. Cuman ada beberapa yang memang kita kurangnya karena kurang komunikasi dengan orang tua. Bahkan kan karena kalian sudah SMA ditanya mana nomor orang tuanya biar ada WA grupnya, yang dikasih nomor siapa, nomor temannya, nomor kakaknya. Nah itu yang tidak terjalin komunikasi dengan baik. Seharusnya untuk mencapai sekolah ini menjadi bagus sekali itu harus ada semua unsur, masyarakat, kantor-kantor, orang sekitar, orang tua, guru apalagi, kemudian siswa. Itu yang paling penting. Sedangkan guru dengan siswa saja terkadang saya yakin dan percaya masih ada siswa yang tidak kenal dengan gurunya. Ketika guru itu tidak masuk ke kelasnya, maka dia tidak mau kenal. Kenapa? Dia memikirkan, guru itu kan tidak ada urusannya dengan aku, guru itu tidak mengajar aku, jadi apa kepentinganku? Nah itu yang membuat kita susah. Jadi untuk mencapai segalanya pada akhirnya sekolah ini bagus, sekolah ini aman, nyaman, dan lebih inklusif itu adalah kerjasama. Itulah Bu, yang terakhir. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sekarang bersama salah satu siswa dari SMA Negeri Tambah. Saya ingin mewawancarai tentang bullying dan kekerasan seksual dan intoleransi. Nah, menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang fenomena bullying di sekolah? Dan bagaimana Anda mendefinisikan istilah tersebut dalam konteks pendidikan? Bully itu seperti menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lebih lemah untuk menyakiti. Dulu, apakah pernah terjadi bullying di sekolah ini? Setahu saya di sekolah ini belum ada saya terdengar suatu informasi tentang bullying, tapi pasti di sekolah yang ada kasus ini. Apa saja bentuk bullying yang paling sering terjadi di sekolah? Dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi mental siswa? Setahu saya bullying terdapat ada dua, itu bullying verbal atau bullying fisik. Bullying verbal itu contohnya kayak hinaan atau ejekan. Bullying fisik contohnya tendangan atau pukulan. Orang yang seperti apa yang bisa menjadi korban bullying di sekolah? Dan apa yang membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku tersebut? Biasanya orang yang memiliki kekurangan atau status dirinya rendah, atau juga bisa tidak kurang percaya diri. Lalu, bagaimana peran orang tua dalam mengenai kasus bullying yang dialami oleh anak-anak mereka? Dan apa yang harus mereka lakukan jika anak mereka menjadi korban? Sebagai peran orang tua, sebaiknya lebih mendengarkan anaknya bercerita, mendengarkan keluh kesahnya, lalu peran orang tua melaporkan kasus ini kepada sekolah agar sekolah memproses kasus ini sampai selesai. Lalu, apa saja strategi yang efektif untuk mengatasi bullying di sekolah? Dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan Yaitu membuat peraturan anti bullying. Terus itu membuat siswa agar
memperbaiki sikap siswa tersebut agar tidak melakukan kekerasan terhadap teman atau sebagainya, lalu menciptakan lingkungan sekolah yang tentram, aman dan damai. Terus bagaimana cara Anda untuk mengatasi jika Anda sendiri yang terkena bullying tersebut? Pribadi saya, kalau saya menjadi korban bullying, saya akan meminta tolong atau melaporkan kasus ini ke guru atau yang sebaiknya ke BK, bimbingan konseling, agar kasus ini diproses langsung. Apa yang Anda ketahui tentang kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu kekerasan yang tidak kita inginkan secara fisik atau non fisik yang bersifat seksual. Selama ini apakah pernah terjadi kekerasan seksual dalam sekolah ini? Setahu saya, informasi ini belum saya dengar di sekolah ini. Apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kasus kekerasan seksual? Apa saja sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual? Itu contohnya dia tidak benar dirinya, kemudian stres, cemas, depresi, kurang diri. Lalu bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Itu membuat lingkungan yang lebih sehat, menasihati pelaku tersebut agar tidak melakukan tindakan itu. Apa yang harus dilakukan jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual? Nanti kita tambah apanya. Nanti Saya menjadi korban, saya akan openingnya kita tambah di depan sana. laporan, Kami saat ini sudah berada melaporkan ke pihak yang berwenang agar kasus ini diproses secara langsung, secara hukum. disatukan. Lalu apa sih peran pendidikan dalam mencegah kekerasan seksual ini? Sebagai peran Kau pendidikan 25. di perannya mengajari siswa tersebut agar tidak melakukan Kan 25, aku 6. membuat Perdi peraturan taruhlah. agar Ini bisa 6 menjadi menit. lebih aman dan tentram. Berapa tuh? Editing nanti berapa menit? Apa yang kamu pahami tentang intoleransi di sekolah ini? Plus 7. Yang Sama saya ya, pahami tambahin ini. tentang intoleransi Itu. itu Editing menghina-hina atau 3 menit. membeda-bedakan suatu pribadi seseorang. Bagaimana intoleransi dapat 5 menit kurang. mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang di sekolah? Dia akan merasa stres atau kurang Nanti percaya lah. diri terhadap temannya atau sekelasnya masing-masing, dan dia akan menyendiri, tidak akan bergabung sama teman. itu bagus. Kayaknya. Apa saja sih contoh-contoh intoleransi yang sering terjadi di lingkungan Mana sekolah? tahu yang kosong dia. Contohnya dia menghina atau mengejek suku, agama atau ras suatu orang, dan menghina budaya atau tradisi seseorang. Bagaimana kita dapat membangun toleransi dan inklusivitas di lingkungan sekolah ini? Caranya boleh tidak menghina-hina agama atau ras orang lain. Bisa lebih menghargai atau lebih menghargai agama seorang tersebut. Apa peran guru dan orang tua dalam mengatasi intoleransi di sekolah? Peran guru dan orang tua lebih bisa menasihati anaknya agar tidak melakukan tindakan tersebut, dan lebih bisa toleransi terhadap teman di sekolah. Bagaimana intoleransi dapat mempengaruhi hubungan antara agama dan antar budaya di sekolah? Bagaimana intoleransi dapat mempengaruhi hubungan antara agama dan antar budaya di sekolah? Dia bisa lebih cemas atau dia tidak percaya diri kepada temannya. Dia lebih milih diri, Banyak tidak banget. percaya diri.
Aku nak rekam suara. Apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan toleran? Sebaiknya para guru lebih menasihati atau mengajari sikap siswa tersebut, memperbaiki sikap siswa tersebut agar tidak melakukan intoleransi terhadap teman di sekolah. Apakah Anda sendiri sudah menjalankan sikap intoleransi tersebut? Pribadi saya sudah melakukan sikap itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Alif karena telah meluangkan waktunya. Sekian.